Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya akan memulai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tata kelola mutu di pedoman tata kelola mutu di Puskesmas, maka kata kuncinya adalah kami menggunakan siklus PDSA sebagai salah satu siklus perbaikan mutu di siklus perbaikan mutu. Ya, jadi kami menggunakan siklus PDSA. Jadi Bapak-Ibu sekalian harus menguasai siklus PDSA. Ini, jadi kalau Bapak ingin menerapkan tata kelola mutu, maka kuncinya adalah harus menguasai siklus PDSA sebagai salah satu siklus perbaikan mutu yang dianut ya. Jadi kalau nggak salah dikeluarkan oleh Penelitian ini. Nah, saya akan masuk pada plan dan do ya. Jadi tadi saya kira dukungan ya, dukungan, komitmen, kepemimpinan, pengorganisasian dan budaya mutu sudah disampaikan Pak Cahyono. Itu di sisi input. Prosesnya adalah di PDSA ini. Lalu outputnya tentunya Bapak-Ibu sekalian ya ada produk layanan kesehatan yang bermutu. Ini. Nah, apa outputnya di plan? Ya, apa output di plan itu kita tentunya harus ada data. Kemudian ada tujuan. Lalu kemudian setelah tujuan, sesungguhnya apa sih akar masalahnya, permasalahan masalah, tujuan apa yang kita harus lakukan, apa masalahnya, kemudian rencanakan pemecahan masalah. Ya, itu di plan. Nah, di do-nya itu ada pelaksanaan yang sudah direncanakan di P, itu sebagai pilot project. Jadi yang direncanakan di do itu adalah yang yang dilaksanakan di do adalah merupakan pilot project, uji coba yang sudah direncanakan di P. Nah, itu di do dan seterusnya, study dan action. Study dan action saya tidak jelasin di sini karena nanti ada pemateri berikutnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di perencanaan itu ada pengumpulan data, kemudian tetapkan tujuan, setelah itu identifikasi akar penyebab masalah, lalu kemudian rencanakan pemecahan masalah. Dari mana saja data itu kita masuk? Nah, data-data itu diperoleh dari ini, diperoleh dari apa? Standar-standar akreditasi ya, kemudian apa namanya? Ini identifikasi standar sebagai acuan, gunakan standar akreditasi, gunakan pedoman organisasi pelayanan puskesmas, pedoman apa saja di sini, pedoman organisasi. Salah satunya adalah Permenkes 43 tahun 2009. Kemudian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, Desi. Kemudian tentunya ada Rensra provinsi, nasional, kabupaten kota, dan ini tahun cara menghilang. Saya nggak bisa hilang. Oke, jadi ini gunakan standar-standar ini. Jadi misalnya nih, hasil akreditasi Anda lulus dasar atau madya. Apa sih yang kurang? Ya, apa yang kurang? Kemudian mungkin ini ada SPM, ada PISPK ya, PISPK, ada PISPK,
ada acuannya di PSPK, ya, kemudian ada pedoman berorganisasi, lalu kemudian ada Renstra. Kemudian ini, maaf saya perbaiki dulu. Ini sebenarnya Renstra atau garing ini ya, nanti keliru. Ya, contoh identifikasi standar di masing-masing lingkupnya ya. Jadi ada lingkup mutunya, lingkup mutunya misalnya mutu pelayanan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Maka gunakan sumber-sumbernya adalah acuannya adalah tentang KIA. Misalnya buku KIA. Kemudian tentang buku pedoman terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya. Kemudian kalau kerjakan khusus misalnya di UKM, di KIA ini sebenarnya ada UKM juga, jadi overlap. Jadi jangan sampai bilang, oh ini kok beda, enggak. Ini overlap. Mungkin ada standar-standar upaya pelayanan kesehatan masyarakat, ada standar-standar terkait dengan UKP. UKP itu misalnya Kepmenkes 514. Nah ini sudah ada sini. Ya, baik. Nah, ini sumbernya, Bapak sekalian, kita sudah perlihatkan di sini Permenkes PMK nomor 97 tahun 2000 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, ya, dan seterusnya. PMK 44 tahun 2000 tentang pedoman manajemen puskesmas. Permenkes nomor 43 tahun 2000 tentang puskesmas. Peraturan perundang-undangan, ini perundang-undangan ya, peraturan perundangan yang mengatur tentang standar aktivitas puskesmas. Sekarang masih menggunakan Permenkes 46 tahun 2015 dan sumber-sumber yang lain. Lalu kemudian standar UKM saya kira kurang lebih sama ya, acuannya kurang lebih sama ini. Kemudian standar UKP juga begitu. Ini sebenarnya ada Kepmenkes nih, Kepmenkes 514 2015. Silakan, ini ada sumber-sumber yang lain. Kemudian tentang SPM, acuannya PMK 4 tahun 2019. Kemudian peraturan perundangan yang mengatur tentang standar pelayanan minimal. Sebenarnya standar INM Bapak Ibu sekalian, ini sini ada salah satunya PMK 25 tahun 2000 tentang organisasi tata kerja Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian Permenkes mengatur tentang indikator. Nah ini sekarang Bapak Ibu sekalian lagi proses penetapan. Jadi 6 indikator itu ada proses penetapan. Kemudian sumber lain. Kemudian manajemen risiko. Manajemen risiko sudah ada. Kalau melihat di kami di Permenkes Kementerian Kesehatan sudah ada Permenkes 25 tahun 2019. Bagaimana melakukan identifikasi risiko, bagaimana penilaian risiko, bagaimana penanganan risiko, bagaimana monitoring. Lalu K3, ini Permenkes 52 tahun 2018. Ya. Lalu kemudian manajemen keselamatan pasien. Ini MFK. MFK ini ada di standar akreditasi yang 5 bab itu. Di sana jelas, Bapak-Ibu sekalian. Dan mungkin ini ada juga di Permenkes 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kemudian keselamatan pasien ini Permenkes 11 nih 2017. Saat ini Bapak-Ibu sekalian, ini ada 7 sasaran nih. Hak pasien, ya. Jadi di sini ada 6 sasaran, kemudian ada tujuan. Bagaimana hak pasien, bagaimana pendidikan bagi pasien dan keluarga. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, kami sedang menyusun pedoman dan aplikasi insiden keselamatan pasien. Nanti Bapak Ibu sekalian harus diwajibkan untuk melaporkan tentang insiden keselamatan pasien. Ini ada Permenkesnya. Kemudian pengendalian dan pencegahan infeksi. Ini sudah ada juknisnya. Kami sudah buat pedoman teknis penerapan PPD, KTP. Ya, khusus untuk KTP sudah ada. Nah, sumber datanya tadi saya sudah bilang, itu tadi tentang acuan-acuannya. Sekarang sumber datanya dari mana? Ya, Bapak-Ibu sekalian,
setahu saya sekarang tuh yang paling bagus datanya itu yaitu PISPK. Kenapa? PISPK itu kan ada level kecamatan, ada level lurah atau desa, ada level RW, ada level RT, bahkan tingkat keluarga. Jadi ini bagus sehingga intervensi nanti yang dilakukan terkait perbaikan mutu jelas apa masalahnya ini. Jadi salah satunya itu. Kemudian yang berikut adalah laporan hasil pengukuran indikator mutu. Kenapa tidak tercapai? Hasil audit, rapat pinjaman, laporan insiden keselamatan pasien, misalnya banyak KTD, banyak KNC, ya, dan tidak dilaporkan. Lalu kemudian hasil menilai risiko. Jadi kalau risiko di sini lebih pada sebenarnya upaya risiko-risiko yang terjadi itu bagaimana meminimalisir supaya tidak terjadi yang sudah terjadi dan mencegah sebelum terjadi. Itulah manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu adalah mengantisipasi sebelum terjadi dan yang sudah terjadi ada corrective action. Jadi supaya tidak terjadi lagi. Kemudian hasil evaluasi pemenuhan standar yang telah diacu. Kemudian rekapitulasi ini. Sumber data yang lain yang salah Bapak-Ibu sekalian. Sumber data yang paling penting itu adalah dari masyarakat, dari pengguna. Apa sih komplain dan keluhan mereka? Ya. Kemudian sumber data yang penting lagi adalah rekomendasi. Rekomendasi hasil survei. Jangan-jangan Bapak-Ibu sekalian belum buat PPS, jadi jangan tindak lanjut PPS-nya saya nggak ada. Bagaimana bisa tindak lanjuti? Ya. Mudah-mudahan semua peserta di sini sudah buat PPS, lalu sudah menindaklanjuti ini. Nah, tim mutu internal melakukan kompilasi dan analisis terhadap data-data tersebut. Di bawah, ya, tadi kan disampaikan. Di bawah siapa? Di bawah tanggung jawab penanggung jawab mutu. Jadi penanggung jawab itu bertanggung jawab dan mengkoordinir. Siapa dikoordinir adalah tim mutu internal yang merupakan representasi dari seluruh bagian-bagian atau unit-unit. Atau kalau program ada UKM, UKP. Itulah yang melaksanakan secara personal semua kegiatan ini. Jadi Bapak sekalian harus membentuk tim multi internal puskesmas supaya ini bisa jalan. Nah ini nanti lebih lengkap di pedoman ya Bapak sekalian. Ini contoh saja, contoh analisis data kinerja mutu. Misalnya pencegahan dan pengendalian infeksi. Acuannya apa? Pedoman teknis penerapan PPP. Indikator, di sana tuh ada kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD. Targetnya berapa? Sekian. Kalau ditanya, apakah di puskesmas harus pasang target 85%? Iya, ini target nasional. Harusnya saudara-saudara harus lebih supaya turun bisa mencapai nasional. Tapi kalau puskesmas seluruhnya misalnya menetapkan 60, lalu hanya dikata mencapai 100%, karena targetnya terlalu rendah, sehingga target nasional tidak tercapai. Jadi saran saya, sebaiknya ya minimal 85, kalau bisa lebih. Sehingga kalau dikumulatifkan seluruh Indonesia, itu capaian target nasional tercapai. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian naruh di bawah target nasional, kami kan target nasional seluruh Indonesia. Nah kalau saudara-saudara misalnya taruh 60, wah gawat kita nasional jauh. Capainya cuma 60%. Ini contoh capaian 60%, lalu ada gap. Jadi 25%. Ini dan seterusnya. Jadi ada analisis seperti analisis kinerja mutu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, berdasarkan ini kemudian, lalu kemudian saudara-saudara, kenapa tidak tercapai? Ya, kenapa tidak tercapai? Sekarang setelah pengumpulan data, sekarang kita masuk, ini data-data ya, ini contoh nih data, kita kumpulkan data-data kinerja, kemudian sekarang kita masuk pada
langkah berikutnya di perencanaan. Jadi satu pengumpulan data tadi. Sekarang tetapkan tujuan. Bagaimana cara menetapkan tujuan? Nah ini, tadi ada data. Kemudian ada masalah-masalah. Tadi, kan nanti brainstorming nih. Ini kenapa cuma 60 pada target kita 85? Kenapa hanya 40? Kenapa hanya 60 pada target kita lebih 80? Lalu masalahnya apa? Teman-teman brainstorming, buat skala prioritas, lalu tetapkan tujuan. Kira-kira apa sih yang mau diselesaikan dari semua itu? Ya, ini. Jadi bagaimana penetapan skala prioritas masalah? Ini silakan teman-teman sudah sangat familiar dengan USG. Lalu ada skala Likert. Kemudian familiar juga khusus untuk 3H1P. Ini sangat familiar. High cost, high risk, high volume, dan problem prompt. Teman-teman itu sangat familiar dengan ini, ya. Dan boleh nggak saya gunakan metode lain? Silakan saja. Tahun 2020 berdasarkan hasil monitoring mencapai target seperti diuraikan pada tabel 4 ini. Misalnya rendah capaian hipertensi. Targetnya 50, capaiannya cuma 30. Rendahnya capaian testing COVID-19. Harga 50, capaiannya cuma 10. Nah, seterusnya. Lalu lakukan brainstorming. Kemudian tetapkan tujuan, ya, tetapkan sesuai masalah-masalah yang diprioritaskan. Jika yang dipilih adalah nomor 2, maka tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan capaian testing COVID-19 sebagai upaya untuk mendeteksi lebih dini angka kasus COVID sehingga dapat melakukan penanganan lebih cepat. Lebih bagus lagi, kalau mau terukur, di sini tulis meningkatkan capaian testing COVID-19 dari, sekarang berapa capaiannya? 30 dari ini 10, rendah banget ya. Dari 10% menjadi misalnya berapa? Itu lebih terukur. Jadi meningkatkan capaian testing COVID-19 ini ya, bukan 9. 19 dari berapa menjadi berapa. Itu terukur. Karena tujuan itu harus terukur. Setelah itu, nah ini ya. Contoh yang lain. Ini bagus nih. Ini bagus. Menurunkan lama waktu tunggu di farmasi dari 30 menit menjadi 20 menit. Ini jelas nih. Sangat terukur. Ya. Sangat terukur. Jadi mungkin masalahnya di waktu tunggu di pelayanan farmasi itu lama sehingga dia contohnya seperti ini. Setelah itu maka kemudian kita masuk. Kita sekarang tadi sudah ada masalah-masalahnya, kita identifikasi apa sih akar penyebab masalahnya. Tadi kan sudah ada list masalah-masalah ya. Nah, setelah ada masalah-masalah, kemudian kita prioritaskan masalah itu, pemecahan masalahnya. Jadi kita cari solusinya, lalu perlu diprioritas. Jadi kita brainstorming, lalu kemudian semua orang anggota yang di dalam itu memberikan pendapat. Oh, si A bilang kita harus begini, si B bilang harus begini, si C dalam rangka meningkatkan cakupan testing COVID kita harus apa? Lembur misalnya, ada yang bilang begitu. Lalu ada yang bilang libatkan TNI Polri, ada yang bilang aktifkan Dasawisma, ada yang bilang pakai metode apa pelacakan digitalisasi, gimana caranya? Ada yang bilang begitu. Lalu dari semua itu, lalu pakailah apa? Dari itu mana yang paling punya daya ungkit? Menggunakan USG atau 3H1P. Saya kira Bapak sekalian sudah menguasai semua ini. Karena USG itu sudah ada di Permenkes 44 tahun 2016 di manajemen puskesmas. Dan tiap hari saudara-saudara melakukan ini. Ya. Nah, ini contohnya menggunakan fishbone analisis untuk mencari akar penyebab masalah. Ini untuk mencari. Jadi setelah terpilih solusi yang akan digunakan, ya. Nah, ini cari akarnya. Akarnya itu apa? Penyebab masalahnya cari.
supaya kita bisa menentukan, karena akarnya itu kan kalau ketemu, begini, kata kunci itu begini, jika saudara melakukan penyelesaian suatu masalah, ternyata masalahnya tidak selesai, bahkan mungkin tambah buruk, berarti kuncinya adalah Anda belum mengerjakan akarnya. Itu kuncinya. Jadi kalau akarnya ini terkait dengan manusianya, ternyata setelah diperbaiki manusianya begitu-begitu saja. Oh, kami kekurangan anggaran, dikasih uang banyak-banyak, cakupannya begitu-begitu saja. Oh, mungkin padahal yang menyebabkan adalah faktor lingkungan. Kan seringkali teman-teman itu sarana prasarana tidak ada, ya. Kemudian SDM-nya tidak ada, ya, sarana prasarana, kemudian tenaganya tidak ada, uangnya tidak ada, ya, alatnya tidak ada. Bagaimana kami bisa mencapai target A, B, C, D sekian? Oh, kita tidak punya semua. Padahal bukan di situ akar masalahnya. Ya, akar masalahnya bukan di situ, sehingga tetap tidak tercapai. Nah, kemudian kita masuk pada rencana pemecahan masalah. Rencanakan pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang sudah terpilih tadi harus ditetapkan indikator keberhasilannya. Karena kegiatan yang kita lakukan, kalau tidak mempunyai indikator keberhasilan, maka susah diukur. Ya, tidak bisa terukur. Oleh karena itu, apapun kegiatan Anda harus menetapkan indikatornya, sehingga bisa melihat. Indikator adalah tolak ukur untuk melihat kinerja kita. Oleh karena itu teman-teman harus buat indikator keberhasilannya. Nah, contoh ini ada tabel identifikasi solusi pemecahan masalah. Ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi misalnya screening dilakukan pada semua pasien. Jadi analisa alternatif solusi ini. Jadi ada dua nih. Screening hanya dilakukan pada orang yang kontak era COVID. Akar penyebab masalahnya apa? Screening hanya dilakukan pada orang yang kontak era COVID. Sekarang dia buat dua alternatif. Alternatif satu dilakukan pada semua pasien yang datang berobat. Alternatif dua, screening dilakukan pada semua pasien yang memiliki gejala mengarah pada COVID. Kira-kira yang mana yang terpilih nih? Kalau berdasarkan ini supaya naik tadi, yang mana yang terpilih? Kalau Anda pilih satu, hanya orang yang datang. Ya, padahal yang tidak datang itu banyak, yang COVID tidak tercapai. Jadi kuncinya yang harus dilakukan adalah baik yang datang maupun tidak datang, yang penting dia memiliki gejala mengarah pada COVID, maka itu harus dipilih supaya targetnya terlampaui. Ini terpilih, tersedia data pasien yang sudah di screening. Ya, level kesulitannya berat, sulit untuk dilakukan, ringan, mampu untuk dilakukan. Jadi faktor mampu laksana juga menjadi pertimbangan. Ini waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Yang di atas 30 menit. Kemudian kenapa 10 menit? Mungkin karena dia datang ke puskesmas. Lalu ada juga mungkin sudah berat-berat, mungkin screeningnya susah-susah. Tapi di sini hanya ada memiliki gejala, lalu screeningnya lebih cepat 10 menit. Kemudian kurangnya dukungan keluarga dalam pemantauan pasien COVID. Ya, sini ya. Jadi sebentar.
Nah, melakukan pemantauan melalui Satgas di lingkungan RW dengan menggunakan WhatsApp, grup, dan kunjungan rumah jika diperlukan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menentukan deh mana kira-kira solusi yang lebih berdasarkan tadi skala prioritas. Lalu kemudian saya kira biasa ya, saya kira biasa teman-teman menggunakan 5W, 1H, atau kadang-kadang ada yang menggunakan 2H. 5W, 2H, ada yang menggunakan seperti itu. Saya kira teman-teman sudah biasa dengan ini. Kapan, di mana, berapa uangnya, berapa orang, siapa yang harus terlibat, siapa penanggung jawabnya, bagaimana cara melakukannya, itu ya, berapa ongkosnya, ya, itu yang sering Bapak Ibu sekalian melakukan. Jadi memang harus rinci begini, rigid memang. Nah sekarang kita masuk pada, tadi saya bilang, kita akan memberikan contoh, ini contoh saja ya, ini contoh. Bagaimana menetapkan indikator, merumuskan suatu indikator ditetapkan ya. Nah ini indikator yang kami di Puskesmas yang kami telah susun ya. Satu ada indikator nasional, ini sifatnya mandatori. Kemudian ada indikator mutu prioritas Puskesmas. Ini tingkat korporat ya, ini tingkat korporat. Kemudian ada indikator mutu pelayanan. Ini masing-masing di unit misalnya, contohnya misalnya di laboratorium, di layanan farmasi, di pendaftaran, di mana lagi? Poli umum, poli bayi, poli anak, poli lansia, poli difabel, terserah deh. Saran saya teman-teman harus membuat indikator di masing-masing unit pelayanannya. Karena kalau tidak, itu tadi nanti teman-teman minta ke logistik ke Kasubagteu. Kasubagteu bilang, gimana saya mau kasih kamu logistik? Wong kamu tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik. Minta terus, tapi kinerjanya tidak ada. Nah, kalau seperti itu kan susah diukur. Nah, oleh karena itu, saudara harus buat indikator. Nanti kalau Kasubagteu-nya bilang begitu, ini indikator kami sepakati. Setelah ini, sehingga indikatornya nah itu. Jadi kalau misalkan kami nih harus buat indikator, kalau tidak ada indikator, tidak ada bergening. Misalnya di poli anak, ya poli anak ada indikatornya di sana. Misalnya pokok indikatornya apa? Cakupan imunisasi IDL 100%, ya, atau biasanya uji ya 80%, misalnya salah satunya. Lalu kemudian Anda berdasarkan indikator itu Anda bikin tadi kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, buat proposal ya, buat TOR untuk meyakinkan pimpinan Puskesmas bahwa Anda punya kegiatan ini dengan indikator keberhasilan ini. Ajukan. Lalu setelah diajukan, dikatakan dari RUK, lalu kemudian Anda kerjain pada saat pelaksanaan. Setelah itu ternyata ada yang tidak tercapai. Mungkin tadi waktu proposalnya kurang bagus. Lalu dianalisis. Lalu ajukan. Ini loh indikator kami, tapi tidak tercapai karena mungkin bla 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 bla. Kekurangan SDM-nya, baik dari jumlah, jenis, dan kompetensinya. Itu baru. Jadi kalau teman-teman tidak ada indikator, susah.
Karena indikator ini sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Di samping menilai kinerja kita, pertanggungjawaban kita kepada pimpinan atau kepada siapa saja. Indikator kami berhasil dong. Gitu. Nah, indikator nasional itu ada 6, nanti dijelasin. Saya lebih menjelaskan kenapa harus keluar indikator. Itu tadi. Kenapa perlu indikator? Kalau ukur kinerja, kita bisa meyakinkan pimpinan atau kepada siapapun. Ini loh kinerja saya. Gitu. Nah, gimana indikator di Puskesmas? Ya tadi saya sudah sampaikan, ada 6 indikator indikator nasional mutu. Saya kira sebagian besar Puskesmas sudah tahu ini. Nanti kalau saya ngomong terlalu cepat di anu aja ya, diberitahu kepada moderator supaya saya perlambat. Nah, ada 6 indikator. Ini sifatnya wajib harus dilaksanakan. Kalau ditanya kenapa hanya 6 ini yang terpilih, ya ini sudah berproses selama kurang lebih 2 tahun. Kami rapat lintas program, kami rapat dengan para pakar, terpilihlah ini. Ya, nanti kalau ke depan mau ditambah lagi nggak apa-apa, tapi sementara ini dulu. Tapi jangan dikurangin, ya, karena coba indikator kepatuhan identifikasi pasien ini penting, ini sangat penting terkait nanti supaya mencegah ini IKP ini. Kalau identifikasinya bagus, insya Allah IKP-nya bisa dikurangi ya. Apa hubungannya nih identifikasi pasien dengan nanti terkait dengan cedera pasien? Ada orang bisa salah resep, salah tindakan, ya. Kemudian indikator kepatuhan kebersihan tangan, KKT ini. Indikator kepatuhan kebersihan tangan. Ini sekarang, dan saya kira di antara 1.000 peserta ini, pasti sudah hafal cara cuci tangan. Seperti orang berwudu. Karena sudah jadi budaya. Ya, pengalaman saya pribadi, sebelum saya piket di Wisma Atlet kurang lebih 1 tahun, saya nggak hafal-hafal nih urutannya. Tapi setelah saya piket di sana 1 tahun, sama dengan berwudu. Jadi otomatis. Habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini. Otomatis itu. Jadi yang dimaksud di sini patuh tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi caranya cuci tangan harus benar. Kemudian indikator penggunaan APD sesuai indikasi. Ya, sesuai indikasi. Kita tidak mengenal level-level di sini ya. Jadi ini indikator penggunaan APD ini bukan dalam kondisi pandemi COVID. Ini indikator ini kami susun untuk berlaku untuk sepanjang masa. Kemudian indikator ibu hamil. Ini jadi kalau 2 ini, Bapak sekalian, indikator kepatuhan kebersihan tangan dan indikator kepatuhan penggunaan APD, ini sangat era dengan kondisi sekarang ya. Tapi bukan berarti setelah itu kita tidak lakukan. Kemudian indikator ibu hamil. Kenapa ini terpilih? Ya, angka kematian ibu, ya saya kira sekarang ini daya turunnya itu sangat susah. Ya turun sih, tapi tidak signifikan. Kemudian indikator TB. Kenapa indikator TB? Sejak saya mulai lahir, sebelum jadi dokter, sampai saya jadi dokter, sampai mau pensiun, ya TB-nya ya begini-begini aja. Apa masalahnya? Jadi karena ini jadi masalah-masalah, maka terpilihlah indikator supaya itu tadi kita bisa cari kalau indikatornya tidak tercapai, kita bisa analisis apa penyebabnya. Jadi sekali lagi teman-teman, salah satu kiat sebenarnya strategi membuat indikator adalah sesuatu yang bermasalah. Contoh TB, kita selalu nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Kita mau cari apa masalahnya, jadikanlah itu indikator, sekaligus indikator mutu, sekaligus indikator kinerja. Itu maksudnya. Lalu kemudian, indikator kepuasan pasien ini kan dari dulu sampai sekarang. Jadi kita ini tidak boleh, harus ada. Nah inilah yang indikator yang sifatnya wajib. Nanti kalau bilang kenapa hipertensi tidak terpilih, ya kalau mau silakan teman-teman buat saja. Tapi sementara nasional 6 ini.
Kemudian ada indikator lain nggak? Ada. Ya, indikator yang sifatnya tidak wajib untuk dari sisi regulasi. Tetapi sebenarnya teman-teman ini harus buat nih indikator mutu prioritas Puskesmas. Ada yang bilang boleh nggak sama antara indikator nasional? Udah kita pilih salah satunya, misalnya dijadikan indikator mutu prioritas adalah indikator TB. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kalau kebetulan memang itu jadi masalah di wilayah kerja Puskesmas, boleh-boleh saja. Nah, saran saya sebaiknya jangan sama supaya daya ungkit kinerja Puskesmas. Ada indikator khusus. Kalau memang masalah Anda di wilayah kerja Anda yang jadi prioritas adalah TB, maka ya sudah jangan kerja ini, ya, apa maksud saya, cari indikator prioritas lain. Gitu ya. Kalau indikator kepuasan pasien, ya janganlah dijadikan indikator prioritas Puskesmas. APD, ya janganlah. Itu cari indikator nasional lah. Mungkin yang kemungkinan terpilih itu bisa sama antara indikator mutu prioritas Puskesmas 3 dan 4 nih. Bisa sama nih. Bisa. Oh, sorry. 4 dan 5 bisa sama. Saran saya sebaiknya kalau itu jadi, kan di daerah kami tuh yang jadi masalah jumlah ibu yang mati tuh banyak. Sudah cari yang lain, jangan jadikan, carilah indikator prioritas yang lain. Mungkin indikator prioritas lainnya levelnya lebih rendah, sorotannya lebih kecil lah. Kemudian indikator mutu di masing-masing unit Puskesmas, maksudnya unit di sini adalah yang saya contohkan tadi, ada di laboratorium, ada di KIA, ada di yang farmasi dan seterusnya. Karena ini sebagai salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya di unit itu, ya. Mudah-mudahan tidak semakin kabur ya. Nah, ini contoh profil indikator yang kami sudah buatkan. Apa sih gunanya profil ini? Supaya teman-teman bisa mudah mengoperasionalkan indikator ini. Ya, di sini ada dasar pemikirannya apa. Kemudian dimensi mutu apa saja, ambil dari 7 itu. Kemudian tujuannya apa? Ya, hasil yang ingin dicapai dengan melakukan indikator mutu ini. Ada DO-nya, harus operasional. Tipe indikatornya, apakah input, proses, output, atau outcome. Ya, input itu sebagian saya kasih tipsnya ya. Input itu sebagian besar di terkait dengan sumber daya. Terkait dengan sumber daya itu input. Kemudian proses ini terkait dengan kepatuhan terhadap SOP, pedoman, DUKNIS, ya. Ini proses. Outputnya setelah proses ada outputnya. Jadi outputnya bisa adalah hasil dari kerja dari proses. Outcome-nya lebih setelah output berhasil, maka outcome-nya bisa dicapai. Mau dikasih contoh di sini, terlalu panjang ceritanya ya. Kemudian satu pengukurannya harus jelas. Ya, satu pengukurannya harus jelas. Numerator, jumlah subjek atau kondisi yang ingin diukur. Kemudian denominator, semua peluang yang ingin diukur dalam populasi atau sampel. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, ini kalau menjelaskan profil ini memang ini satu sesi sendiri, 1 jam. Intinya adalah profil ini supaya memudahkan kita melakukan pengukuran terhadap indikator itu. Judulnya harus jelas, dasarnya apa, dimensinya apa. Apa katanya dimensi? Misalnya nih, indikator Anda tadi tentang kepatuhan kebersihan tangan. Nah, itu lebih kepada kepatuhan ya. Berarti kepatuhan terhadap suatu SOP nih. Kebijakan, sehingga dia dimensinya lebih kepada efektif, misalnya. DO-nya harus jelas, definisi operasionalnya.
Sekali lagi untuk memudahkan supaya kita mudah melakukan pengukuran indikator mutu itu. Karena indikator itu harus diukur keberhasilannya. Nah, ini desain pengumpulan datanya, apakah retro. Izin Pak Taufik, izin Pak Taufik. Izin Bapak, izin Pak Taufik, suaranya tidak masuk di Zoom. Perspektif ada. Nah, sekarang Nanti baru di masuk. proses pengumpulan datanya bagaimana? Proses pengumpulan datanya, penyajian datanya kita sudah nanti masing-masing indikator itu kami sudah contoh bahwa yang 6 indikator ya, cara mengambil sampelnya kita sudah tentukan. Sumber datanya sudah kita tentukan. Pengumpulan datanya sudah kita tentukan. Penyajian datanya sudah kita tentukan. Periode analisis dan pelaporan data sudah kita tentukan. Penanggung jawabnya siapa ya? Penanggung jawab mutlak. Jadi semuanya di 6 indikator itu bisa belajar dari 6 indikator itu nanti. Ya, belajar untuk membuat indikator prioritas mutu puskesmas dan indikator di masing-masing unit tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang sudah ada indikatornya, ya, solusinya sudah ada, indikatornya sudah ada, mari kita laksanakan. Mari kita laksanakan proyek itu. Ya, sekarang dulu pelaksanaan kegiatan proyek uji coba. Jadi sekali lagi sebenarnya harusnya ada ilustrasi ya, contoh proyek ya. Kami belum sempat di sini nih. Ini contoh pelaksanaan program. Jadi ada pemantauan Januari, Februari bagaimana, sasarannya siapa, rinci kegiatan, rinci kegiatan harus rinci ya. Kemudian anggarannya berapa, siapa penanggung jawabnya. Saya nggak tahu teman-teman ini tulis topik semua penanggung jawabnya memangnya. Ini topik semua nih yang namanya ya. Topik itu Bapak-Ibu sekalian petunjuk. Jadi saya kira itu ya. Sesungguhnya saya bisa jelaskan semua ini, tapi ada narasumber yang lain saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak, tadi mereka mau hentikan saya tapi nggak berani mereka. Pak, kita lanjut dulu untuk study dan act-nya, baru kita akan menjawab banyak pertanyaan. Untuk plan dan do saja udah banyak pertanyaan. Jadi Oke, kita lanjutkan betul. kembali. Ya, betul. Oke. Baik, Ya, kita ya. lanjutkan kembali untuk study. Ini akan dibawakan materinya oleh Mbak Ira. Silakan Mbak Ira. Bapak bisa izin stop share sebentar? Bapak. Oh ya. Baik, silakan Ira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Izin saya mencoba melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Taufik dan kemudian dari narasumber sebelumnya yang pagi. Untuk yang tahapan ini, tahap ketiga dalam siklus peningkatan mutu, yaitu PD, dan sekarang adalah gilirannya untuk studi. Jadi di dalam studi sesuai dengan kerangka konsep yang tadi pagi sudah dijelaskan, saya akan mencoba menyampaikan. Nah, untuk tahapan studi sesungguhnya kita Bapak dan Ibu, teman-teman puskesmas gitu ya, Dinas Kesehatan, kita akan bisa berangkat dari pertanyaan kita bagaimana tadi kalau Pak Taufik sudah menjelaskan bahwa kegiatan implementasi pilot project. Jadi rencana perbaikan tadi di perencanaan sudah disusun, kemudian diimplementasikan, maka di sini pada tahapan ini kita akan bertanya apakah rencana saya terlaksana.
apakah itu sudah terlaksana, rencana perbaikan sudah terlaksana. Kemudian, apakah tujuan atau target saya berhasil. Jadi dari rencana perbaikan tadi disusun, sudah ada plan of action, termasuk di dalamnya ada tujuannya, ada targetnya, apakah itu berhasil, apakah goal saya tercapai. Nah, tadi pagi diingatkan bahwa intinya dalam studi ini, dalam siklus PDSA, jadi kita pakai studi karena di sini adalah apa pembelajaran yang saya dapat. Jadi Bapak Ibu pada saat menyusun, melakukan siklus peningkatan mutu melalui siklus PDSA, pada studi kita akan memperoleh apa pembelajaran yang saya akan peroleh. Nah, pada prinsipnya di sini kalau kita lihat sesungguhnya siklus ini juga bagaimana kita akan melakukan pemantauan, pengendalian, dan penilaian. Jadi kalau didefinisikan di sini, kita akan melihat mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan mutu dengan mengumpulkan dan mengkaji data secara periodik. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa rencana perbaikan kita adalah bagaimana meningkatkan testing COVID, ya, di Puskesmas, tadi dijelaskan oleh Dr. Taufik bagaimana kita memperluas jangkauan sebelumnya dengan orang-orang yang kontak saja, namun kemudian diperluas dengan melakukan testing pada pasien yang memiliki gejala untuk meningkatkan itu. Nah, ini akan kita kumpulkan datanya, kemudian kita akan kaji secara periodik apakah ini bisa meningkatkan kinerja kita. Nah, kemudian dengan penilaian, definisinya kalau kita lihat adalah kegiatan sistematis, mulai dari kita mengumpulkan data, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk mengetahui keberhasilan rencana uji coba atau program. Nah, langkah-langkah di dalam tahapan ini adalah yang pertama yaitu menyelesaikan analisa data. Kemudian dari analisa data yang sudah kita lakukan, maka kita akan membandingkan, mengevaluasi hasil. Dan selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari hasil rencana perbaikan, hasil pilot project kita. Nah, dari keseluruhan ini maka kita akan memperoleh pembelajaran apakah betul rencana perbaikan yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan tujuan dan target yang kita harapkan. Nah, kalau kita melihat di sini, langkah yang pertama yaitu menyelesaikan analisa data. Tadi di D-nya kita sudah mengumpulkan hasil, jadi ada hasil dari pilot project kita, dari rencana perbaikan kita tadi. Kemudian kita akan menganalisa dan kita akan melihat dampak yang diperoleh. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa di awal kita melakukan rencana perbaikan, tadi dari sekian prioritas masalah yang kita ambil adalah meningkatkan testing COVID. Upaya apa saja yang kita lakukan? Salah satunya adalah meningkatkan jangkauan dengan melakukan testing kepada pasien yang memiliki gejala COVID. Nah, kita akan lihat hasilnya. Pada saat sebelum uji coba, berapa capaian testing COVID kita, kemudian kita akan menentukan target kita akan berapa. Dan setelah uji coba kita akan lihat, ini dicontohkan misalnya kita ada 50 dengan target kita 150, setelah uji coba ternyata capainya 170. Ini kalau kita gambarkan dalam grafik batang atau histogram. Jadi pada saat kita menyelesaikan analisa data, kita bisa menggunakan alat mutu. Alat mutunya salah satunya adalah histogram. Karena di sini kita akan melakukan analisa, akan bandingkan kita dari sebelum kita uji coba dengan target kita dan setelah uji coba. Nah, kemudian pada langkah yang kedua, kita akan membandingkan atau mengevaluasi hasil. Kita lakukan uji coba, kita akan menilai prosesnya. Kita akan menilai prosesnya untuk kita melihat dampaknya seperti apa. Perbandingan sebelum dan sesudah uji coba. Tadi untuk langkah meningkatkan
COVID, kita melakukan dengan 3 cara, yaitu screening orang dengan gejala, kemudian kita melakukan Satgas COVID di lingkungan, jadi kita membentuk Satgas COVID di lingkungan untuk segera menginformasikan kepada kita bagaimana jika ada orang masyarakat kita yang sakit, kemudian dia akan melakukan pemantauan juga terhadap isolasi mandiri, termasuk kepada orang kontak dan orang bergejala, dan kita juga bisa melakukan mobile testing. Nah, dibandingkan ini, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Bandingkan evaluasi hasil, jadi kalau di sini kita bisa pakai histogram, kita juga bisa pakai Pareto juga. Nah, ini terakhir kita bisa lihat, langkah yang terakhir adalah kita akan membuat kesimpulan. Jadi dari hasil analisa dan perbandingannya, kita akan membuat suatu kesimpulan. Apakah betul rencana perbaikan kita itu berhasil sesuai dengan target kita, sesuai tujuan. Jadi kalau tadi kita lihat, ternyata betul dengan kita lakukan upaya untuk meningkatkan testing tadi, dengan 3 cara tadi, ternyata itu berhasil meningkatkan cakupan, meningkatkan capaian testing COVID kita sesuai dengan target dan ini berhasil. Nah, ini kemudian atau mungkin saja kita sudah melakukan, namun ternyata hasilnya belum signifikan, tapi sudah menjanjikan bahwa ada perbaikan, gitu ya. Jadi ada perbaikan. Kalau kita lihat mobile tracing mungkin butuh effort yang cukup, upaya yang cukup, tapi Bapak Ibu, teman-teman Puskesmas dengan segala keterbatasannya pada saat Satgas COVID melaporkan ada kasus COVID di lingkungannya, kemudian teman-teman Puskesmas melakukan testing, langsung turun ke lapangan dan tentunya dengan sesuai dengan sumber daya yang ada. Atau mungkin saja ini gagal. Mungkin karena ini pencatatan pelaporannya yang menyulitkan teman-teman atau apa itu seperti itu. Nah, ini mungkin saja gagal. Ini kita bisa lihat perbandingan sebelum dan sesudah uji coba. Nah, ini kita lihat apakah ini berhasil, menjanjikan, dan gagal. Di sini 3 langkah di dalam studi inilah yang kita lakukan. Nah, kemudian sesuai dengan kerangka konsep bahwa di dalam studi setelah kita lakukan langkah-langkah ini, sesungguhnya kita bisa lakukan pemantauan pengendalian dan penilaian melalui upaya audit internal dan tinjauan manajemen. Jadi audit internal dan tinjauan manajemen juga masuk ke dalam suatu siklus upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh selama ini, saya yakin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, teman-teman di Puskesmas. Audit internal sudah secara periodik dilakukan, kemudian TM juga sudah dilakukan secara periodik. Nah, kalau tadi kita lihat langkah-langkah di dalam studi, sesungguhnya itu juga Bapak dan Ibu sudah lakukan. Saya yakin hanya saja mungkin Bapak dan Ibu pada saat melakukan studi, apa saja yang dilakukan, kalau tadi kita lihat seolah-olah langkahnya 1, 2, 3, tapi kembali lagi kepada slide yang awal bahwa kita bertanya terlebih dahulu pertanyaan kepada kita apa yang kita lakukan pada saat studi. Nah, di situ nanti akan ada bahwa kita akan mengumpulkan gitu ya, akan menarik kesimpulan, memberikan rekomendasi. Jadi kita lihat bagaimana audit internal ini membantu kita dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap upaya peningkatan mutu yang kita lakukan. Jadi kita lihat bagaimana pengertiannya di dalam audit Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan, saya yakin sudah mengumpulkan informasi-informasi yang signifikan, yang nyata gitu ya, melalui pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian, dan berujung kepada kesimpulan. Itu dilakukan secara sistematis. Objektif, Bapak Ibu melakukan sesuai dengan standar, ini sudah dilakukan bahwa pada saat kita melakukan audit, kita harus ada standarnya.
standar apa yang kita gunakan harus objektif, ya, bahwa yang melakukan audit siapa gitu ya, ada rambu-rambu pada saat melakukan audit, dan pastinya itu semua terdokumentasi. Dan intinya pada saat audit tadi sudah diingatkan, kita bukan mencari kesalahan, tapi kita akan melakukan penggalian nilai atau manfaat. Nah, audit ini merupakan alat kita bagaimana membantu mencapai visi, misi, dan tujuan dari organisasi. Nah, tujuan audit internal yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja. Bapak dan Ibu, mohon diingat kembali bahwa dasar penetapan audit adalah kita untuk yang pertama adalah prioritas permasalahan. Ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu di Puskesmas, gitu ya. Puskesmas dengan begitu banyak program, dengan pelayanan-pelayanan yang ada, pasti ada permasalahan-permasalahan. Dari permasalahan yang ada, kita akan tetapkan, prioritaskan permasalahannya. Tadi kalau kita lihat, yang diambil menjadi contoh di sini adalah bagaimana peningkatan testing COVID. Kita lihat bagaimana upaya UKM-nya. Meskipun di awal tadi di perencanaan kita melihat ada persoalan-persoalan lain, tapi memang pada tahun 2020, 2021, persoalan yang menjadi highlight untuk kita bersama dari sektor kesehatan adalah bagaimana upaya kita untuk penanggulangan COVID-19. Nah, dari sini kita prioritaskan permasalahan kita bahwa kita ada target, dan itu memang tadi harus kita lakukan. Nah, yang kedua bisa saja penetapan tujuan audit memang ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan terhadap upaya pelayanan di kita, upaya peningkatan mutu di kita. Dan yang ketiga adalah memang itu menjadi suatu persyaratan dalam sistem manajemen mutu. Jadi memang dimintakan dalam sistem manajemen mutu. Terus yang keempat adalah persyaratan regulasi. Memang ada regulasi yang mengatur bahwa itu memang harus dilakukan. Kita akan melihat bagaimana kesesuaiannya dengan regulasi yang ada. Yang kelima, kita mungkin ada rekanan dan itu perlu kita evaluasi bagaimana kinerjanya. Itu juga dapat menjadi salah satu dasar penetapan kita menetapkan tujuan audit, dan potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi, yang mungkin timbul karena pelayanan kita di Puskesmas bisa kita tetapkan sebagai tujuan audit. Nah, tadi aktivitas audit pada prinsipnya adalah memastikan bagaimana kita akan memastikan bahwa kita melakukan sesuai dengan standarnya, melakukan sesuai yang ditetapkan, kemudian dari yang sudah ada standarnya yang memang kita gunakan sebagai standar untuk itu, maka kita akan menilai. Dari situ kita akan berdasarkan standar yang ada, kita nilai, maka akan dilakukan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di Puskesmas selama ini melakukan audit internal, itu memastikan, melihat gitu ya, memastikan apakah prosesnya berjalan. Misalnya pelayanan tadi kalau Dr. Taufik sampaikan, apakah apabila target berapa waktu tunggu tadi ya, gitu, pastikan, kemudian akan menilai kesesuaiannya dengan prosesnya, dan kita akan merekomendasikan, gitu ya, itu direkomendasikan. Nah, kemudian untuk memantau ini, melakukan pengendalian, maka kita juga lakukan pertemuan tinjauan manajemen. Ini masuk dalam bagian studi, di mana secara periodik ini akan meninjau sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Jadi pertemuan tinjauan manajemen Bapak dan Ibu dilakukan secara periodik. Saya yakin Bapak Ibu di Puskesmas sudah melakukan ini. Mungkin pada tahun lalu ada kendala, tapi tetap dilakukan. Karena memang pada pertemuan ini Bapak Ibu akan membahas bagaimana efektivitas sistem manajemen mutu.
apakah program mutu berjalan sesuai dengan rencana, sistem pelayanannya seperti apa, bagaimana komplain, umpan balik dari pelanggan, bagaimana upaya kita untuk peningkatan mutu ini dibahas bersama. Tentunya ini dipimpin oleh penanggung jawab mutu dengan koordinasi dan kehadiran kepala puskesmas. Jadi ini tetap dengan koordinasi dan kehadiran kepala puskesmas, dipimpin penanggung jawab mutu dengan teman-teman tim mutu internal. Kalau tadi sudah dijelaskan, di dalam pengorganisasian mutu ada tim mutu internal gitu ya. Dan ini mekanisme pertemuan tinjauan manajemen merupakan mekanisme pengendalian untuk memastikan keterlaksanaan perencanaan dan sistem manajemen mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Nah, outputnya dari pertemuan tinjauan manajemen ini sesungguhnya adalah keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan efektivitas tata kelola mutu dan pelayanan. Bagaimana kita akan meningkatkan efektivitas tata kelola mutu dan pelayanan kita. Tata kelola mutu yang sudah kita tetapkan, apakah itu efektif, berjalan dengan baik, pelayanan kita berjalan dengan sesuai dengan standar kita. Tadi kalau antriannya waktu tunggunya, apakah itu sesuai, indikator mutunya berjalan atau tidak. Nah, kemudian peningkatan pelayanan terkait persyaratan pelanggan. Apakah komplain pelanggan langsung ditindaklanjuti, mana yang belum bisa ditindaklanjuti. Itu kemudian identifikasi perubahan-perubahan yang mungkin diperlukan, perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang keempat adalah penyediaan sumber daya yang diperlukan dalam peningkatan tata kelola mutu. Jadi dari situ kita akan mencoba melihat penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya yang diperlukan dalam peningkatan tata kelola mutu. Jadi kalau kita lihat, kalau tata kelola mutu di konsep kita lihat ada inputnya, ada prosesnya gitu ya, ada output atau outcome-nya, di manakah penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang terakhir di sini tadi bahwa berangkat dari bahwa pembelajaran apa yang kita peroleh dari rencana perbaikan yang sudah kita lakukan itu, apakah betul rencana perbaikan kita tadi, apakah betul peningkatan testing bisa kita lakukan dengan membentuk Satgas COVID gitu ya, melakukan mobile tracing, kemudian meluaskan jangkauan testing kepada orang-orang yang bergejala meskipun dia tidak kontak gitu ya. Apakah itu menjadi suatu agen perubahan? Tentunya yang kedua kita akan fokus pada uji coba yang dilakukan. Kalau tadi disinggung pada saat siklus PDSA itu kita akan melakukan uji coba, kita akan fokus pada uji coba yang kita lakukan, betulkah itu, kita amati, kita analisa gitu ya, kita bandingkan, dan tentunya itu membutuhkan waktu. Ada waktu untuk kita lihat, kita lakukan pada saat pilot project, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Kalau berdasarkan referensi, sesungguhnya kalau kita baca kembali itu memang membutuhkan waktu yang 3-6 bulan kalau saya tidak salah di dalam referensi. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan validasi masalah segera. Betulkah masalah ini? Apakah memang ini menjadi suatu masalah? Gitu ya. Kemudian yang kelima, kita akan menyusun metodologi untuk mengukur hasil dari masalah. Kita validasi masalah itu segera, kita akan susun bagaimana menyusun metode. Kita akan tetapkan metode apa untuk kita mengukur hasilnya. Bagaimana kita tahu hasilnya seperti apa, bisa membandingkannya seperti apa, sehingga pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membangun pemahaman yang sama dengan seluruh staf yang ada di Puskesmas, Bapak dan Ibu, teman-teman pada saat Bapak Ibu sudah melakukan rencana perubahan tadi ya, misalnya untuk meningkatkan testing, tentunya kita akan membangun pemahaman yang sama. Saat screening kita harus bisa memperoleh data orang yang masuk ke Puskesmas, mana orang-orang yang masuk dalam kriteria bergejala COVID.
Nah, itulah yang akan kita kejar untuk kita lakukan screening. Bagaimana nanti teman-teman berkoordinasi, bekerja sama memperoleh data dari Satgas COVID tentang kondisi kesehatan ke kondisi COVID gitu ya, pemantauan pengendalian COVID di wilayah Bapak dan Ibu. Bagaimana menggerakkan itu? Sama seperti saat ini, bagaimana vaksin Bapak dan Ibu akan menggerakkan lintas sektor, dasar wisma gitu ya, untuk bisa mengejar target vaksin. Nah, kemudian pada akhirnya walaupun dengan mobile atau mobile testing gitu ya, mobile vaksin gitu ya, sesungguhnya itu semua suatu rencana perbaikan, suatu inovasi tidak sama seperti hak milik. Ini bisa kita terapkan dan kita bisa lakukan di pelayanan yang lain atau program yang lain. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih untuk tahapan studi. Semoga mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ira. Jadi Bapak Ibu sudah semakin jelas ya Bapak Ibu apa yang akan dilakukan pada tahap plan, do, dan study. Tapi tenang, kita nggak sampai situ. Akan ada tahap berikutnya yaitu act yang akan disampaikan oleh Mbak Arma. Silakan Mbak Arma. Ya, terima kasih Mbak Emma untuk waktunya. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada tahapan berikutnya, yaitu ACT dalam siklus peningkatan mutu melalui pendekatan PDSA. Tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Dr. Taufik terkait dengan bagaimana kita merumuskan perencanaan mutu melalui kegiatan plan dan bagaimana itu dilakukan uji coba di tahap do dan bagaimana hasilnya di tahap study ya. Nah, di ACT ini kita akan menilai Bapak dan Ibu ACT itu merupakan tindak lanjut dari studi apa yang harus kita kerjakan. Ya, di ACT Bapak dan Ibu ada dua pertanyaan penting yang harus kita jawab. Perubahan apa yang terjadi setelah kita melakukan pilot project tadi, menetapkan pilot project, kemudian kita uji cobakan di studi tadi sudah ada hasilnya. Perubahan apa yang terjadi? Apakah sesuai dengan harapan atau target yang telah kita tetapkan? Dan berikutnya apa langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan? Nah, itu yang akan kita rumuskan di tahapan ACT ini ya, dari siklus yang terakhir. Di ACT ini dia merupakan tindak lanjut dari proses yang sudah dilakukan di awal tadi. Ya, ACT merupakan tindak lanjut sesuai kesimpulan hasil studi dengan menyusun kembali perencanaan sebagai siklus berkesinambungan. Ya, artinya tadi setelah ada kesimpulan hasil yang disampaikan oleh Ibu Ira tadi, apakah tadi hasilnya berhasil, kemudian dia menjanjikan atau dia gagal. Nah, rumusan berikutnya apa yang harus kita kerjakan. Kalau dia berhasil, maka dia dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menuju perubahan. Artinya, oh iya, ini kalau kita sudah melakukan uji coba setelah 3 atau 6 bulan, kemudian menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka ini menjadi input buat teman-teman di tim mutu dan puskesmas untuk melakukan perubahan. Ya. Kemudian ketika dia menjanjikan dalam kategori seperti ini, kita sudah melakukan uji coba dan kita melihat hasilnya. Sepertinya ini bisa memberikan perubahan atau peningkatan upaya perbaikan mutu di puskesmas. Nah, cuman kita harus mencari desain atau metode apa yang lebih mudah, yang lebih applicable, yang bisa diterapkan oleh teman-teman puskesmas. Logikanya adalah, kalau saya selalu mencatatkan, kita sama-sama Bapak dan Ibu di daerah A malah misalnya menjual pisang goreng. Kemudian kita juga ingin menjual pisang goreng. Dua-duanya menjanjikan, memberikan omset yang baik buat kita, tetapi mungkin metodenya akan berbeda. Nah, itulah yang akan kita lihat setelah teman-teman mencoba melakukan uji coba lagi terkait dengan permasalahan yang telah diprioritaskan, kemudian dilaksanakan, ada hasilnya, dan menunjukkan hasil, tetapi mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kita yakin ini menjanjikan untuk upaya perbaikan. Yang ketiga, kalau hasilnya gagal, ya kita coba lakukan analisis kembali apa yang kita lakukan. Nah, ini
Semua merupakan tindak lanjut yang kita rangkum di dalam tahapan ACT. Ya, untuk langkah-langkahnya Bapak dan Ibu untuk ACT tadi ada 2, standarisasi hasil perbaikan. Artinya kalau tadi hasilnya memang berhasil, ayo kita lakukan standarisasi. Namun kalau kemudian langkah selanjutnya kita mau apakan? Apakah ini akan direplikasi atau kita lakukan seperti apa? Ya, ini yang kita masukkan di dalam tahap ACT. Nah, saya mencoba menggambarkan kembali Bapak dan Ibu, merimain lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ira. Sudah ada kesimpulan yang dihasilkan, tadi ada 3, misalnya berhasil, menjanjikan, atau gagal. Kemudian dari hasil kesimpulan itu, ayo kita susun lagi rencana yang akan kita terapkan untuk selanjutnya. Jadi kita selalu mengatakan, kalau sudah kita berhasil melakukan sebuah kegiatan, bukan berarti kita sudah selesai Bapak dan Ibu. Itu akan terus kita evaluasi, akan terus kita pantau, karena ini pasti di tengah-tengah ada saja yang membuat misalnya tiba-tiba turun, capaiannya turun, atau ternyata kenapa tiba-tiba tidak bisa jalan, padahal kita sudah melakukan upaya-upaya itu. Nah, disinilah yang kita selalu katakan bahwa upaya-upaya perbaikan itu akan terus kita kerjakan, terus berkesinambungan. Ya, ada 2, apabila hasil coba perbaikan masih menemukan kelemahan, maka kita susun perbaikan yang dilaksanakan sebagai yang selanjutnya kita sebut dengan plan to act guna menghilangkan kelemahan yang ditemukan. Kalau dia berhasil, lakukan rutinitas sehingga menjadi standarisasi hasil perbaikan. Artinya tadi hasil uji coba selama 3-6 bulan menunjukkan hasil yang signifikan, peningkatan yang sangat signifikan, maka kita bisa lakukan standarisasi. Namun ketika itu gagal, kita sudah mencoba berkali-kali tapi tidak menunjukkan hasil, maka kita coba cari solusi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira, dalam kasus ini kita, karena ini trennya lagi COVID, Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi sudah di depan juga saat Pak Taufik menjelaskan, kita coba ambil contoh yang UKM terkait dengan bagaimana peningkatan testing COVID. Di dalam analisa masalah, kemudian terpilihlah bahwa kita harus meningkatkan testing COVID. Untuk bisa mencapai targetnya tadi, Bapak dan Ibu, ada 3 kegiatan yang coba dilakukan. Ini adalah contoh sekali lagi, ini adalah contoh. Pertama adalah kita melakukan screening orang dengan gejala, artinya semuanya kita lakukan. Kemudian kita melakukan pemberdayaan Satgas COVID, dan yang terakhir kita melakukan mobile testing. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita sudah coba lakukan. Tadi ada gambaran oleh Bu Ira, dia menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Ketika itu dia berhasil, maka ini bisa kita standarisasikan. Nah, bagaimana tahap untuk melakukan standarisasi dalam rangka perbaikan? Yang pertama, Bapak dan Ibu, gambarkan proses dalam flowchart. Jadi, karena kita tadi kan sudah mengawali sejak awal, sejak kita menyusun rencana, kita membuat timeline-nya, kita melihat membuat tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan. Tahapan-tahapan inilah Bu, Bapak dan Ibu, kita coba gambarkan di dalam flowchart. Kemudian setelah sudah ada draft tahapan tersebut, kita lakukan, kita diskusikan dengan tim yang ada di dalam puskesmas untuk melihat apakah punya dampak positif di unit yang lain. Misalnya nih, kita tadi salah satu contohnya adalah pemberdayaan Satgas COVID. Dengan kalau kita punya kegiatan misalnya melalui kegiatan peduli warga ya, peduli warga contohnya ada kegiatan yang dirumuskan oleh teman-teman puskesmas. Nah, kita membuat flowchart itu kemudian kita meminta masukan. Bagi pelayanan-pelayanan yang lain yang berkaitan dengan lintas sektor, kalau ini kita terapkan apakah juga berdampak terhadap unit-unit yang lain atau pelayanan yang lain. Kemudian kalau jika itu berdampak, Bapak dan Ibu segera lakukan modifikasi. Maksudnya gini, saat ini puskesmas sudah punya nih standarnya, sudah punya prosedurnya atau targetnya atau kebijakannya. Ternyata setelah kita melakukan uji coba, ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Apakah misalnya salah satu langkah-langkahnya, ternyata kemarin misalnya kita hanya kegiatannya hanya 10 langkah. Tapi setelah kita melakukan uji coba, ada langkah, misalnya langkah ke-9, yang kemarin misalnya hanya kita yang meminta peserta untuk datang, sekarang kita harus melakukan menjemput bola.
Inilah langkah-langkah yang harus kita perbaiki. Ini yang kemudian kita modifikasi Bapak dan misalnya kalau kita bicara tentang standar. Kemudian setelah ini sudah kita modifikasi Bapak dan Ibu, kita diskusikan rencana perubahan dan sosialisasikan kepada seluruh staf yang ada di Puskesmas. Misalnya tadi kita sudah jelas nih ya Bapak dan Ibu dari flowchart-nya bahwa kita akan melakukan gerakan bagaimana sebenarnya poinnya adalah peningkatan peran serta. Ya, peran serta sini ada Satgas Covid, pemberdayaan Satgas Covid dalam tadi peningkatan testing COVID. Ternyata berhasil. Nah, kondisi upaya-upaya ini ternyata setelah kita gambarkan, kita modifikasi berdampak terhadap upaya-upaya peningkatan itu. Saat inilah kita lakukan, kita sosialisasikan bahwa Puskesmas sudah punya nih SOP yang terbaru karena berdasarkan hasil uji coba tersebut. Dan yang terakhir, kita bangun rencana untuk mendukung perubahan. Rencana-rencana apa saja sih yang kalau kita sudah tetapkan ya, tadi sudah distandarisasikan, berikutnya adalah bagaimana kita lakukan agar rencana yang sudah kita susun ini tetap berjalan ya. Kenapa kami lakukan modifikasi terhadap standar prosedur target dengan kebijakan Bapak dan Ibu? Karena itu adalah sebuah sistem. Kalau sistemnya sudah kita perbaiki, sekarang kita tinggal menjalankan. Ya, artinya kita bangun dulu sistemnya, kita perkuat dulu sistemnya. Kalau sistemnya sudah bagus, next adalah bagaimana kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati tadi. Kita sudah standarisasikan, kemudian tinggal kita kerjakan. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa dalam X ini kita merupakan tindak lanjut. Berhasil kita lakukan standarisasi. Jika ternyata masih ada kelemahan, kita buat rencana perbaikan. Apa yang perlu kita perbaiki? Misalnya nih Bapak dan Ibu, kalau kita naik kendaraan, kita membawa mobil. Kalau ternyata mobilnya berjalan dengan lancar, ya udah kita okekan ya. Tapi kalau ternyata masih ada yang tidak pas, misalnya kita merasa kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita cari mana bagian dari mobil itu atau bagian-bagian yang mempengaruhi sistem yang dalam mobil itu yang masih lemah, itu kita perbaiki. Namun ketika mobil itu tidak bisa jalan, ayo kita cari solusi yang lain. Apa yang harus kita kerjakan? Karena kita punya tujuan, kita harus sampai misalnya di tempat A. Nah, ini Bapak dan Ibu merupakan sebuah proses yang harus terus-menerus kita kerjakan. Artinya, kadang kita sudah menetapkan sebuah pilot project, tapi tadi hasilnya belum tentu sesuai. Kalau dia tidak sesuai atau belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan, ini bukan berarti kita harus berhenti. Ya sudahlah, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita belajar, kita koreksi lagi dari awal. Mulai dari merencanakan, bisa jadi ternyata perencanaan kita tidak sesuai. Kenapa? Oh, ternyata pada saat kita membuat analisa, apa yang keluar di dalam analisa tidak sesuai dengan perencanaan yang kita susun. Bisa jadi, sangat bisa jadi gitu. Kemudian yang kedua, ternyata setelah kita menyusun, mungkin targetnya terlalu tinggi sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi banyak hal Bapak dan Ibu yang bisa kita koreksi kalau kita sudah menjalankan tahapan PDSA ini dengan baik, sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan dari awal sampai dengan saat ini ya. Itulah kesimpulan Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara tentang bagaimana konsep implementasi tata kelola mutu di Puskesmas, tadi yang seperti saya jelaskan, bangun sistemnya, ini adalah sistemnya Bapak dan Ibu, kita penuhi dulu inputnya, kemudian ada sama-sama kita jalani proses. Kalau sebuah proses itu kan tidak pernah berhenti ya. Ya kita akan selalu lakukan pemantauan evaluasi di setiap tahap. Dan kita berharap hasilnya tadi bahwa apa yang kita sudah rencanakan, kita sudah penuhi, kemudian kita jalankan, tahapan yang kita sudah jalankan, hasilnya baik. Kita berharap ini dapat meningkatkan pelayanan yang ada di Puskesmas sebagai target atau output dari pilot project yang telah kita tetapkan. Baik Bapak dan Ibu, demikian untuk tahapan X. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Emma. Terima kasih.